Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah teori bahasa dan otomata pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Otomata hingga dengan output. Otomata adalah alat yang membantu dalam menciptakan musik dengan menggunakan sebuah grid dan aturan sederhana untuk menghasilkan pola-pola suara. Versi otomata hingga mungkin adalah variasi atau perluasan dari otomata yang asli. Untuk membuat sebuah otomata dengan output, Anda bisa menggunakan beberapa konsep dasar. Satu, yaitu grid. Buat sebuah grid atau kisi dengan sel-sel yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Setiap sel mewakili sebuah langkah dalam pola musik. Yang kedua, aturan. Tetapkan aturan-aturan untuk menentukan bagaimana setiap sel diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, sebuah sel mungkin diaktifkan jika jumlah tetangga aktifnya memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga, output audio. Setiap kali langkah dalam grid dijalankan, hasilnya harus menghasilkan output audio yang sesuai dengan kondisi sel-sel pada saat itu. Anda bisa menggunakan sebuah synthesizer sederhana atau alat lainnya untuk menghasilkan suara. 4. Interaksi. Berikan pengguna kemampuan untuk berinteraksi dengan otomata, misalnya dengan mengaktifkan atau menonaktifkan sel-sel secara manual, atau mungkin dengan mengubah aturan-aturan yang mengontrol perilakunya. Ini hanyalah gambaran umum. Implementasi sebenarnya bisa jauh lebih kompleks, tergantung pada desain yang diinginkan. Jika Anda tertarik untuk membuat otomata dengan output, Anda bisa mencari referensi dengan tutorial online yang lebih spesifik, atau bahkan mencoba bereksperimen dengan kode sendiri menggunakan bahasa pemrograman atau alat yang sesuai. Yang kedua, tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks adalah istilah dalam teori bahasa formal yang mengacu pada kelas tata bahasa yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa tanpa adanya batasan konteks spesifik. CFG terdiri dari seperangkat aturan produksi yang menggambarkan bagaimana simbol-simbol tata bahasa dapat digabungkan untuk membentuk rangkaian yang valid dalam tata bahasa tersebut. Secara formal, CFG terdiri dari 4 komponen. 1. Simbol-simbol terminal. Simbol-simbol yang merupakan unit terkecil dari tata bahasa. Contohnya dalam tata bahasa aritmatika, angka, dan operator adalah simbol-simbol terminal. Simbol-simbol yang kedua, simbol-simbol non-terminal. Simbol-simbol yang dapat digunakan untuk menghasilkan rangkaian tata bahasa. Simbol-simbol non-terminal biasanya mewakili kelas-kelas struktur yang lebih besar dalam tata bahasa. Contohnya dalam tata bahasa aritmatika, simbol-simbol non-terminal dapat mewakili ekspresi, operasi, dan sebagainya. Yang ketiga, aturan-aturan produksi. Aturan-aturan produksi yang menentukan bagaimana simbol-simbol non-terminal dapat digabungkan untuk membentuk rangkaian tata bahasa. Setiap aturan produksi biasanya menggambarkan transformasi dari satu simbol non-terminal menjadi rangkaian simbol-simbol terminal dan non-terminal lainnya. 4. Simbol start. Simbol non-terminal yang digunakan sebagai titik awal untuk membangun rangkaian tata bahasa. Contoh, CFG sederhana untuk bahasa aritmatika, simbol terminal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus minus kali bagi simbol non-terminal, expert, term, dan faktor. Aturan produksi sebagian adalah contohnya sebagai berikut. Simbol start adalah expert. CFG ini dapat digunakan untuk menghasilkan ekspresi aritmatika yang valid seperti 2 kali 3 tambah 5 dengan menggunakan aturan produksi dan simbol-simbol non-terminal. Kita dapat membangun ekspresi aritmatika yang beragam dalam tata bahasa tersebut. Yang ketiga, penyederhanaan tata bahasa dan konteks. Penyederhanaan tata bahasa dan konteks adalah proses mengurangi kompleksitas dari sebuah CFG tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya.
Tujuan dari penyederhanaan adalah membuat CFG menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Berikut adalah beberapa teknik umum dalam penyederhanaan CFG. Yang satu, menghapus simbol-simbol yang tidak terpakai. Identifikasi simbol-simbol non-terminal dan terminal yang tidak digunakan dalam menghasilkan string dalam bahasa CFG. Jika ada, hapus simbol-simbol tersebut. Yang kedua, menghapus aturan-aturan yang tidak berguna. Identifikasi aturan-aturan produksi yang tidak pernah digunakan dalam membentuk string dalam bahasa CFG. Hapus aturan-aturan tersebut. Yang ketiga, menggabungkan aturan-aturan produksi yang serupa. Jika dua aturan produksi memiliki struktur yang sama atau serupa, gabungkan aturan-aturan tersebut menjadi satu. Yang keempat, menghilangkan rekursi kiri. Identifikasi dan ubah aturan-aturan produksi yang memiliki rekursi kiri menjadi rekursi kanan atau tanpa rekursi. Kelima, memperjelas notasi. Ubah notasi CFG agar lebih mudah dipahami. Misalnya jika ada aturan produksi yang kompleks, pisahkan menjadi beberapa aturan produksi yang lebih sederhana. 6. Menggabungkan simbol-simbol non-terminal. Jika ada simbol-simbol non-terminal yang memiliki peran yang serupa, pertimbangkan untuk menggabungkannya menjadi satu simbol non-terminal. 7. Memperjelas simbol start. Pastikan simbol start dari CFG tidak memiliki produksi yang menghasilkan epsilon, string kosong, kecuali diperlukan. Proses penyederhanaan ini dapat membantu dalam menghasilkan CFG yang lebih efisien dan mudah dipelajari. Namun, perlu diingat bahwa proses penyederhanaan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bahasa yang dihasilkan tidak berubah. Bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky adalah bentuk normal khusus dari tata bahasa bebas konteks yang memiliki sifat-sifat tertentu. CFG dalam bentuk normal Chomsky memiliki dua jenis aturan produksi. Yang pertama adalah aturan produksi yang memiliki dua simbol non-terminal. Yang kedua, aturan produksi yang memiliki satu simbol terminal. Yang aturan kedua produksi adalah hapus simbol start yang tidak produktif, hapus simbol terminal yang tidak dapat dicapai dari simbol start. Gantikan setiap simbol terminal dengan produksi baru yang menghasilkan simbol terminal tersebut. 4. Gantikan setiap aturan produksi yang memiliki lebih dari dua simbol non-terminal dengan beberapa aturan produksi yang hanya memiliki dua simbol non-terminal. Yang kelima, gantikan simbol non-terminal yang mungkin menghasilkan epsilon dengan aturan produksi baru yang memungkinkan pengabaian simbol non-terminal tersebut. Yang keenam, hapus setiap aturan produksi yang menghasilkan epsilon, kecuali jika simbol start harus menghasilkan epsilon. Dalam hal ini, pertahankan aturan produksi ini. 7. Selesaikan langkah-langkah ini berulang kali hingga CFG memenuhi syarat CNF. Setelah langkah-langkah ini selesai, CFG akan berada dalam bentuk normal Chomsky, dan setiap string dalam bahasa CFG tersebut dapat dihasilkan oleh aturan produksi yang memenuhi kriteria CNF. Bentuk normal Chomsky memiliki manfaat dalam analisis dan pemrosesan bahasa, karena setiap derivasi memiliki panjang yang jelas dan terdefinisi dengan baik, dan karena struktur yang konsisten memudahkan analisis formal. Penghilangan rekursif kiri. Penghilangan rekursi kiri adalah salah satu langkah yang umum dalam penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Rekursi kiri terjadi ketika simbol non-terminal pada sisi kanan aturan produksi dapat langsung atau tidak langsung menghasilkan dirinya sendiri sebagai turunan kiri. Penggunaan rekursi kiri dapat menyebabkan ambiguitas atau kesulitan dalam analisis tata bahasa. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghilangkan rekursi kiri dari CFG. Yang pertama, identifikasi rekursi kiri. Yang kedua, gantikan rekursi kiri. Yang ketiga, ulangi langkah-langkah di atas. Setelah langkah-langkah ini selesai, CFG akan bebas dari rekursi kiri yang dapat meningkatkan efisiensi analisis tata bahasa dan menghasilkan bahasa yang lebih jelas dan terdefinisi dengan baik. Bentuk normal Gribbage. Bentuk normal Gribbage adalah sebuah bentuk normal dalam tata bahasa bebas konteks yang dinamakan menurut matematikawan J. Gribbage. CFG adalah bentuk normal Gribbage memiliki aturan produksi yang sangat spesifik. Setiap aturan produksi memiliki bentuk
di mana A adalah simbol non-terminal dan alfa adalah simbol terminal, dan alfa adalah string dari simbol-simbol non-terminal. Langkah-langkah untuk mengubah CFG menjadi bentuk normal di batch adalah sebagai berikut. Pastikan CFG tidak memiliki aturan produksi yang menghasilkan string kosong. Yang kedua, gantikan setiap aturan produksi yang memiliki lebih dari satu simbol terminal di sisi kanan dengan aturan produksi baru yang setara. Ubah aturan produksi yang tersisa hingga memenuhi bentuk normal grid batch. 4. Ulangi langkah-langkah di atas hingga CFG memenuhi semua persyaratan bentuk normal grid batch. Setelah langkah-langkah ini selesai, CFG akan berada dalam bentuk normal grid batch yang memungkinkan untuk analisis dan transformasi yang lebih efisien. Penting untuk dicatat bahwa transformasi ke bentuk normal grid batch tidak selalu mungkin untuk setiap CFG, terutama jika CFG tersebut sangat kompleks atau memiliki sifat-sifat tertentu. Sekian presentasi ujian akhir semester dari teori bahasa dan otomata. Saya Muhammad Ilham Aditya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.